Halo rekan-rekan semua, perkenalkan, saya Nurusania. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaknai beberapa keyword atau kata kunci dari suatu chapter book yang ditulis oleh Mike dan Geraldine pada tahun 2014 yang berjudul Advanced Technology for Personalized Learning Instruction and Performance. Adapun kata kunci yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan teknologi pembelajaran adaptif, yaitu Learner Modeling, Educational Data Mining atau yang biasa kita singkat EDM, dan Artificial Intelligence. Penelitian tentang learner modeling dikenal juga dengan user modeling atau UM dalam penelitian hypermedia dan aplikasi web. Pada penelitian intelligent tutoring, learner modeling dikenal dengan student modeling. Umumnya, user model adalah jantung dari sistem adaptif pada personalized learning. Semakin banyak informasi pada model, semakin adaptif sistemnya dan semakin personal pembelajarannya. Learner model dapat berupa berbagai macam informasi bergantung pada tujuan seorang instruktur atau pengembang. Berbagai macam learner model dari model yang sangat dasar yang terdiri dari satu atau lebih karakteristik learner seperti pengetahuan awal, gaya belajar, dan motivasi dapat menjadi suatu sistem adaptif yang lebih advance dan dinamis. Terdapat dua pendekatan untuk menghasilkan learner modeling, yaitu statis dan dinamis. Saat learner model dibentuk sebelum memasuki lingkungan belajar, model ini dianggap sebagai model statis. Adaptasi pembelajaran kemudian didasarkan pada pengukuran awal karakteristik learner dan terjadi sebelum instruksi dimulai. Learner model seperti itu memuat informasi yang lebih umum dan menjadi learners untuk diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok atau tipe. Berdasarkan klasifikasi ini, dapat dihasilkan sebuah strategi instruksional yang paling tepat. Kelemahan dari pendekatan ini adalah mengabaikan efek konteks dan tidak semua karakteristik learner sesuai untuk dimasukkan ke dalam learner modeling. Contohnya, tidak adanya evidence yang memadai untuk menjustifikasi personalized learning berdasarkan gaya kognitif. Untuk memberikan atau menyajikan personalized learning yang dinamis, model pelajar atau learner model perlu disesuaikan dan diperbaharui dengan informasi yang baru tentang pengetahuan, keadaan efektif, dan perilaku pelajar atau profil. EDM atau Educational Data Mining sangat diperlukan untuk memberikan informasi tentang proses pembelajaran dan perilaku peserta didik. EDM menawarkan dua aplikasi yang dapat mengembangkan personalized learning. Pertama, peningkatan model peserta didik, dan yang kedua, adaptive support. Metode EDM untuk peningkatan model peserta didik telah menghasilkan model learner yang lebih advance dan memungkinkan peneliti untuk membuat model dengan level yang lebih tinggi mengenai karakteristik dan perilaku peserta didik. Dua contohnya dalam hal ini adalah gaming behavior dan help-seeking behavior. Saat siswa terlibat dalam gaming, mereka lebih sering mengeksploitasi dan menyalahgunakan bantuan, petunjuk, dan fungsi pendukung sistem daripada mereka menggunakannya untuk mempelajari materi pembelajaran. Melalui EDM, sebuah model dapat diciptakan di mana perilaku, motivasi, dan emosi siswa dihubungkan dengan gaming behavior. Dengan demikian, beberapa pola yang berkaitan dengan perilaku bermain game dapat diekstraksi. Yang kedua, EDM mengenai adaptive support. Metode yang terkenal untuk mempelajari efektivitas support adalah learning decomposition. Dengan metode ini, keberhasilan siswa di masa depan, seperti memperoleh tingkat pengetahuan tertentu, berhubungan dengan jumlah setiap support yang diberikan kepada siswa atau yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga dapat dirancang jenis support atau dukungan yang efektif untuk belajar. Berikutnya mengenai tantangan dan potensi EDM di masa depan. Penelitian EDM belum dapat dianggap sebagai data area yang sepenuhnya matang. Dibutuhkan banyak kajian yang lebih khusus untuk mengimplementasikan EDM secara lebih luas. Tidak semua teknik data mining dapat diterapkan untuk penelitian education. Hal ini dikarenakan data pendidikan seringkali memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengembangan teknik baru. Pengembangan EDM didukung oleh ketersediaan himpunan data dan file log. Lingkungan belajar berbasis web yang ada dan sistem manajemen menyediakan basis data yang kaya yang dapat digunakan untuk peneliti mengembangkan dan menguji teknik EDM baru. Selain itu, keberadaan data yang bervariasi memungkinkan untuk mempelajari berbagai macam faktor konteks, baik dengan metode penelitian cross-sectional dan longitudinal. Berikutnya mengenai artificial intelligence atau
AI. Dalam penelitian selama 5 dekade, konsep kecerdasan buatan AI sulit didefinisikan. Untuk itu, konsep AI diinterpretasikan sebagai suatu seperangkat teknik komputasi atau serangkaian metode. Oleh karena kecerdasan manusia memiliki banyak aspek seperti pemecahan masalah, pembelajaran, klasifikasi, pemrosesan data, bahasa maksud saya, dan pengetahuan, AI setidaknya menjadi bidang penelitian yang sangat variatif. Pada awalnya, tujuan AI digambarkan sebagai pengembangan suatu teknik untuk mensimulasikan kecerdasan manusia. Fokus AI adalah untuk penalaran sebagai pembelajar dan untuk mensimulasikan proses penalaran manusia atau setidaknya hasil dari proses penalaran tersebut. Namun karena kecerdasan manusia tidak dapat lagi dipandang sebagai statis, tetapi sekarang dianggap sebagai struktur pengetahuan yang dinamis, fokus AI beralih dari penalaran sebagai pembelajar menjadi penalaran bersama pembelajar. Nah, selain itu kecerdasan buatan atau AI menghasilkan teknologi yang dapat diterapkan pada learner modeling untuk memberikan atau menyajikan personalized learning yang dinamis. Selanjutnya, model pelajar atau learner model perlu disesuaikan dan diperbarui dengan informasi baru tentang pengetahuan, keadaan efektif, dan perilaku pelajar profil learner. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa kata kunci. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.